Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awalia Mazidah, kelas PAI 4C. Di sini saya akan menerangkan tentang mata kuliah perbandingan pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin yang berjudul tentang sistem pendidikan di Pakistan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang negara Pakistan. Sejak awal kemerdekaannya pada tahun 1947, Pakistan menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Oleh sebab itu, Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran agama Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan modern termasuk bidang pendidikan. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pakistan yaitu kebijakan non-education, sebab non-education dipandang bertentangan dengan konsep Islam. Namun pendidikan untuk wanita secara modern juga didirikannya lembaga The Pakistan Girls Guidance Association atau PGGA. Sejak kemerdekaan Pakistan, ia menunjukkan bahwa pemerintahan memperhatikan pendidikan bagi kaum wanita. Lembaga ini dibentuk sebagai proyek peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kaum wanita. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di negara Pakistan. Sistem pendidikan di negara Pakistan adalah mirip dengan struktur sistem pendidikan di Amerika Serikat dan banyak negara lain. Sejak tahun 1973, konstitusi diadopsi, pemerintah federal Pakistan telah memberikan pendidikan gratis kepada siapa saja antara 5 dan 16 tahun meskipun hanya sekitar 66%. Anak-anak Pakistan pergi ke sekolah dari pertama melalui kelas 8 dan hanya 30% pergi ke sekolah dari 9 melalui 12. Persentase ini jauh lebih kecil daripada 4 negara Asia Selatan lainnya, Bangladesh, India, Nepal, dan Sri Lanka. Setelah kelas 12, sistem pendidikan Pakistan memiliki 2 tingkat gelar sekolah, yaitu yang sistem pendidikan adalah mirip dengan sistem perguruan tinggi Amerika. Bangsa ini memiliki 1230 derajat perguruan tinggi dengan 205 dimulai sejak tahun 2008. Menurut Menteri Pakistan Keuangan, kelas 15 dan seterusnya adalah bagian dari sistem pendidikan universitas yang mencakup 132 universitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan tinggi telah masuknya madrasah, sekolah Islam yang fokus pada mengajar siswa, kebanyakan orang miskin, mata pelajaran agama Quran, dan lainnya. Ada sekitar 40.000 madrasah di Pakistan. Pakistan adalah suatu bangsa yang beragam yang 60 bahasa digunakan di negara ini. Kelas diajarkan dalam banyak bahasa daerah maupun bahasa nasional dan resmi yaitu Inggris dan Urdu. Bahasa Inggris umumnya bahasa yang digunakan oleh pemerintah dunia, usaha, dan universitas. Sistem perjenjangan pendidikan di Pakistan yang ada sekarang ini menganut hasil keputusan Komisi Pendidikan Nasional tahun 1959, yaitu pendidikan dasar usia 6-11 tahun terdiri dari atas tingkat 1 sampai 5. Jadi pendidikan dasar ditempuh selama 5 tahun. Sekolah lanjutan tingkat pertama usia 12 tahun sampai 15 tahun terdiri atas tingkat 6 sampai 7. Sedangkan sekolah menengah atas usia 16 sampai 18 terdiri atas tingkat 9 dan 10. Jenjang ini memiliki 3 jenis sekolah yaitu sekolah umum sebagai persiapan pendidikan di perguruan tinggi, sekolah kejuruan dan teknik khusus untuk jenjang perguruan tinggi. Sejak pemisahannya dengan India tahun 1947, Pakistan hanya memiliki satu universitas yaitu Universitas Punjab di Lahore. Mata kuliahnya adalah agama sebagai mata kuliah dasar umum. Setelah berdirinya Pakistan, kajian tentang Islam meningkat pesat. Universitas Punjab mendirikan sebuah departemen Islamiyat pada tahun 1950. Setelah itu berdiri berbagai perguruan tinggi lainnya.
Pada tahun 1980, Islamabad didirikan Universitas Islam Internasional yang berupaya menyatukan sistem pendidikan keagamaan dan umum. Sangat dimungkinkan bahwa ide munculnya Universitas Islam Internasional yang berarti integraten kurikulum yang diilhami oleh hasil konferensi pertama sedunia tentang pendidikan Islam di Makkah pada tahun 1977. Yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan di Pakistan. Yang pertama yaitu laporan Komisi Nasional Pendidikan menikmati posisi aneh dalam sejarah informasi pendidikan. Ada beberapa komisi dan pernyataan kebijakan sampai dengan 1973. Pada tahun 1973, pemerintah demokratis sipil datang dengan Konstitusi 1973 yang ketentuan bahwa negara harus mempromosikan kesatuan dan ketaatan dari standar moral Islam. Tujuan yang disebutkan di atas selalu diikuti dengan berbagai dokumen kebijakan yang diumumkan oleh selanjutnya pemerintah yang datang di distrik dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu struktur dan jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal ada beberapa. Yang pertama, prasekolah dasar. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, tengah sekolah. Yang keempat, sekolah tinggi. Yang kelima, pendidikan menengah tinggi. Yang keenam, pendidikan tinggi. Yang ketujuh, profesional dan teknis pendidikan lama. Dan yang terakhir yaitu pendidikan madrasah berdampingan dengan sistem pendidikan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pendidikan Islam di Indonesia. Secara yuridis, formal di Pakistan ada undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar bagi anak-anak antara usia 5-16 tahun. Pasal 25A Konstitusi Pakistan mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan berkualitas gratis dan wajib untuk anak-anak. Dari kelompok usia 5-16 tahun, negara harus menyediakan pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak-anak usia 5-16 tahun dengan cara seperti dapat ditentukan oleh hukum. Bagi bangsa Indonesia dikenal dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pelajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan wajib belajar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar SD dan SLTP yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sebagaimana yang tertuai pada pasal 34 sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua yaitu pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga yaitu wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat. Yang keempat yaitu ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Di dalam GBHN 1993 dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah, kejuruan, maupun pendidikan profesional melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 20 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.